Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Oriza di channel Oriza 189. Oke, di video kali ini kita mau bahas gimana caranya mengatasi lag PUBG Mobile di RAM 2GB ya teman-teman. Terutama setelah update kemarin ini ya, jadi nge-lag banget. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis coy. Dan buat kalian yang baru pertama kali temuin channel ini, kalian bisa cek dulu video aku sebelumnya, kali ada yang bermanfaat ya. Oke teman-teman, jadi untuk memainkan game berat kayak PUBG di HP kentang itu, yang kalian butuhin nggak cuman menurunkan kualitas gamenya coy. Kalian nggak cuman nurunin kualitas game pakai GFX tool, config, itu percuma coy kalau kalian nggak ningkatin performa HP-nya. Jadi untuk tutorial kali ini kita butuh akses root karena kita mau mengoverclock kernelnya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, ini dia yang perlu kalian siapin: Icebox, GL Tools, SD Booster, sama kernel auditor ya. Kalau sebelumnya itu aku nggak ada SD boosternya, kali ini kita pakai SD booster juga karena di sini kita perlu mempercepat proses baca di internal memorinya ya, karena letak OBB dari gamenya itu ada di internal. Oke, langsung aja kita pertama ke kernel auditor dulu, karena kita di sini mau mengoverclock kernelnya, meningkatkan frekuensi dari CPU-nya teman-teman, biar dia lebih maksimal lagi. Karena HP kita ini HP kentang ya, keluaran CPU-nya keluaran lama, jadi kalau nggak di overclock dia kurang maksimal kinerjanya. Oke, ini kita pilih ke yang paling tinggi aja kayak biasanya. Di sini karena tadi baterainya masih 24%, jadi dia otomatis nurunin frekuensi CPU-nya ya. Dan ini kalian pilih aja yang paling gede pokoknya. Nah itu dia. Kalau di sini yang paling gedenya 1,8, kalau tempat HP kalian nggak tahu berapa. Pokoknya kalian pilih ke yang paling tinggi dulu. Jadi untuk install kernel auditor ini juga kalian perlu akses root ya. Nah untuk governornya ini pilih performance. Terus untuk little CPU ini juga pilih ke yang paling tinggi ya teman-teman, frekuensinya. Kalau di HP aku ini Redmi Note 3, ini CPU-nya ada dua, ada yang big ini ada 2 core sama yang little-nya 4 core. Tapi kalau di HP lain biasanya antara big sama little-nya nggak ada ya, jadi cuma jadi 8 core atau 4 core. Tapi kalau di Redmi Note 3 ini ada yang big-nya itu 1,8 GHz sama yang little-nya 1,4. Nah ini di sini kita governornya kita jadiin performan juga. Nah untuk schedule work waste on awake CPU-nya ini kita matiin, karena dia ini bakal nurunin frekuensi CPU kalau baterainya turun coy. Kayak ini tadi, ini baterainya tadi lemah kan, tadi frekuensi ininya turun, jadi sekarang kita matiin dia udah nggak turun-turun lagi. Walaupun sebenarnya ini bakal ngebuat baterai jadi boros ya, tapi di sini yang kita utamain performa karena HP kita HP kentang coy. Nah ini dia untuk input frekuensi CPU boostnya, ini 1,1305 kita ubah ke 1440, kita ubah ke yang paling gede juga ya. Ini juga ke 1843 karena di sini yang paling gedenya segitu. Kalau tempat kalian bisa lebih gede lagi ya, mungkin itu lebih bagus coy. Terus kita ke GPU. Nah di GPU ini kita maksimalin semua juga frekuensinya biar dia lebih cepet. Nah tapi untuk governornya di GPU ini nggak kita ubah coy, karena waktu itu aku pernah ngubah ke performance juga, dia malah suka distorsi gitu grafiknya. Jadi ini kita biarin aja ya untuk governornya. Terus kita lanjut ke virtual memory. Nah virtual memory ini cukup penting teman-teman. Ini membantu
proses RAM ya. Di sini kan tulisannya Z RAM, dia membantu prosesnya, tapi walaupun nggak berpengaruh amat sama RAM, ini setidaknya bisa membantu kinerja RAM ya. Nah, maksimalin jadi 2 GB. Ini cukup penting untuk main game-game berat, terutama kalau HP kalian RAM-nya 2 GB sama kayak aku coy. Sekarang kita kembali, kita masuk ke GL Tools. Nah, untuk setelan GL Tools-nya ini masih sama aja kayak di video sebelumnya ya. Kita pilih PUBG, enable custom setting, resolution ini version 16 bit dicentang, optimize GL SL shader centang, enable texture decompression all, texture recompressionnya disable, downscale texture ini juga disable. Scroll lagi ke bawah, ini di bagian sini nggak ada yang kita centang ya. Di bagian GPU fake nya ini juga nggak usah kalian centang, karena ini bakal ngefek di grafiknya nanti. Kalau kalian mau jadiin munculin setelan HDR ya, ini kalian centang di GPU nya terus ubah ke Adreno 630, tapi karena aku mau biarin grafiknya bawaan jadi ini nggak aku centang coy. Scroll lagi ke bawah, scroll lagi terus. Nah, ini aggressive EGL address ini dicentang. Scroll lagi ke bawah, sama lower depth buffer size limit ini juga dicentang teman-teman. Kalau udah kita keluar aja, kita lanjut ke SD booster. SD booster ini penting banget coy. Ini membantu proses baca internalnya jadi lebih cepat. Nah, di sini aku masukin kecepatan bacanya 4 GB coy. 4084 ini biar proses bacanya lebih cepat, karena kalau bawaannya itu biasanya cuma 2 GB ya, cuma 2048 kalau nggak salah. Ini aku ubah jadi 4. Ini kalian ikutin aja. Ini 3 ini dicentang semua, terus kalian checklist, dan ini juga butuh akses root ya teman-teman. Oke, kalau udah kita masuk ke aplikasi andalan kita coy, Icebox. Nah, Icebox ini tujuannya buat matiin aplikasi yang lagi berjalan. Ini kalian geser aja, sudah otomatis aplikasi-aplikasi pada mati semua yang berjalan di latar. Oke, setelah itu kita tinggal masuk ke gamenya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia kita udah masuk ke gamenya. Kita langsung tes aja di map Erangel Solo ya, map Erangel Solo. Oke, langsung kita mulai aja. Kalian silahkan nilai sendiri gimana gameplay aku coy. Oke, ini dia kita udah masuk di Spawn Island. Ini kalian bisa nilai sendiri gimana gameplaynya, dan kalian bisa juga cobain setelan yang aku bagiin tadi ya. Ini butuh akses root ya teman-teman untuk tool-tool yang kita pakai tadi. Linknya juga udah aku sediain di deskripsi video. Ini kalau dari yang aku rasain sekarang ini smooth banget teman-teman, ini ringan. Tapi nggak tahu gimana hasil recordnya. Biasanya kalau di record pakai screen recorder kayak gini, dia hasilnya biasanya bakal kayak patah-patah gitu. Tapi kalau lagi ngerekamnya gini nggak coy. Kalau lagi mainnya gini nggak kerasa, ini lancar. Biasanya dia ngaruhnya di videonya coy. Video hasil rekamannya biasanya yang agak patah. Itu karena screen recordernya. Kita turun sini aja teman-teman. Ini kita masih aman juga. Ini kalau kalian lihat itu teksturnya kedip-kedip gitu, itu karena tadi di GL Tools setelan yang 16 bit renderingnya kita aktifin. Jadi dia kalau dari
kejauhan dia teksturnya bakal kayak gitu coy. Tapi kalau yang 16 bit renderingnya nggak diaktifin, dia nggak kayak gitu. Ini tujuannya biar ngeringanin dikit lah, tapi tanpa ngerubah grafik temen-temen amat. Karena kalau pakai GFX tool itu biasanya agak parah coy. Nah ini dia, ini ringan banget teman-teman, tapi kalau kalian lihat di hasil recordnya patah itu karena aplikasi perekam layarnya coy. Kalau ini asli enteng banget. Oke, nggak ada beban. Kita looting dulu ya teman. Kita level 3. Ya pokoknya kalian nilai sendirilah teman-teman. Kalian bisa cobain sendiri, dan ini butuh akses root ya, jadi kalian nggak perlu tanya ini root apa enggak bang, ini root coy. Di sini kalau kalian dengar suara agak berisik sebenarnya lagi hujan teman-teman. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian dulu ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis coy. Oke, see you the next video, bye bye.